Apakah Anda pernah terbangun di tengah malam, harus pergi ke kamar mandi 3 atau 4 kali, lalu ketika pagi tiba tubuh terasa berat, kepala pusing, dan semangat hilang? Banyak orang berusia di atas 60 tahun mengira hal itu wajar karena faktor usia. Namun kenyataannya, tidak semua gejala tersebut disebabkan oleh penuaan. Ada kebiasaan kecil sebelum tidur yang sering kita abaikan, padahal mampu mengubah kualitas hidup kita. Mari kita jujur, setelah melewati usia 50, banyak pria mulai kehilangan tenaga, otot melemah, nafas pendek, gairah berkurang. Sebagian bahkan pura-pura tidur agar tidak perlu berhadapan dengan pasangan di malam hari. Akibatnya hubungan rumah tangga menjadi dingin, komunikasi berkurang, dan rasa percaya diri semakin hilang. Kondisi ini tidak hanya menyakitkan tubuh, tetapi juga hati. Statistik internasional menyebutkan lebih dari 60% pria berusia lanjut merasa kehilangan vitalitas, tetapi hanya sepertiga yang berani mencari solusi nyata. Bayangkan, 6 dari 10 pria hidup dengan beban yang sama, diam dalam kesunyian, tanpa tahu bahwa masih ada jalan keluar. Kabar baiknya, ada pendekatan sederhana, aman dan dapat dilakukan di rumah. Bukan obat mahal, bukan pula operasi rumit. Dr. Ben Abraham, seorang dokter asal Indonesia dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di bidang gizi dan kesehatan lanjut usia di Amerika, menemukan cara yang sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Malam ini, saya akan berbagi tentang satu titik khusus di tubuh yang disebut gerbang kehidupan, serta 5 kebiasaan harian yang bisa membantu Anda tidur lebih nyenyak, merasa lebih ringan, dan bahkan kembali percaya diri bersama pasangan. Semua ini didukung oleh penelitian modern dan pengalaman klinis yang panjang. Jangan lewatkan bagian akhir, karena saya akan membocorkan kejutan yang bisa membuka mata banyak orang. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar berapa usia Anda saat ini dan dari kota mana Anda menonton. Ketik angka 1 jika Anda pernah merasakan tubuh melemah setelah usia 50. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan penting di channel Vitalitas Abadi. Selama lebih dari 30 tahun saya mendampingi ribuan pasien lanjut usia, ada satu pola yang selalu saya lihat berulang. Banyak pria setelah melewati usia 55 mulai merasa tubuh tidak lagi sekuat dulu. Mereka cepat lelah, sulit fokus, dan tidak bergairah. Namun penyebabnya bukan sekadar karena umur bertambah. Ada sejumlah faktor medis dan gaya hidup yang bekerja secara perlahan, lalu akhirnya merampas vitalitas seorang pria. Pertama adalah perubahan hormon. Hormon testosteron yang menjadi penopang energi, otot, dan gairah seksual menurun sedikit demi sedikit setiap tahun. Penurunan ini bisa dimulai sejak usia 45, lalu semakin nyata setelah usia 60. Kadar hormon yang rendah membuat otot mengecil, tulang melemah, dan semangat hidup ikut berkurang. Kedua, masalah peredaran darah. Pembuluh darah pria usia lanjut menjadi lebih kaku dan sempit. Akibatnya, aliran darah ke otak, jantung, maupun organ vital berkurang. Tubuh menjadi cepat lelah, mudah pusing, dan sulit mempertahankan fungsi seksual. Ini bukan hanya masalah kesehatan intim, tetapi juga menyangkut kualitas tidur, daya ingat, hingga kestabilan emosi. Ketiga, pola hidup yang tidak sehat. Banyak pria terbiasa duduk terlalu lama, kurang bergerak, sering makan gorengan dan makanan tinggi gula, serta begadang hingga larut malam. Kombinasi faktor ini mempercepat kerusakan pembuluh darah dan memperburuk penurunan hormon. Keempat, faktor psikologis. Tekanan hidup, rasa cemas akan masa depan, atau perasaan tidak lagi berguna setelah pensiun membuat banyak pria kehilangan motivasi. Stres kronis terbukti meningkatkan hormon kortisol yang justru mempercepat penurunan testosteron. Dan terakhir, faktor sosial.
Tidak sedikit pria menutup diri, enggan berbicara tentang masalah kesehatannya karena malu. Mereka menganggap keluhan itu wajar dan harus diterima. Padahal, sikap diam inilah yang membuat kondisi semakin parah. Jadi, hilangnya vitalitas bukanlah takdir yang tidak bisa dilawan. Ia adalah hasil dari kombinasi penurunan hormon, sirkulasi yang terganggu, pola hidup yang salah, stres, dan sikap diam yang dibiarkan terlalu lama. Memahami akar masalah ini adalah langkah pertama untuk memulihkan kekuatan dan kepercayaan diri di usia lanjut. Dalam perjalanan saya mendampingi pasien lanjut usia selama puluhan tahun, saya menemukan bahwa tubuh manusia memiliki potensi luar biasa untuk pulih jika kita tahu di bagaimana merangsangnya dengan cara yang tepat. Salah satu cara sederhana, namun sangat efektif, adalah dengan menstimulasi titik yang disebut Mingmen. Dalam bahasa Tiongkok kuno, Mingmen berarti gerbang kehidupan. Para tabib tradisional percaya bahwa titik ini adalah pusat energi yang berkaitan dengan vitalitas pria. Secara anatomi, posisi titik Mingmen berada di punggung bawah, tepat di garis tengah tubuh, sejajar dengan pusar, dan berada di bawah tulang belakang lumbal kedua. Cara menemukannya cukup mudah. Bayangkan sebuah garis lurus yang ditarik dari pusar ke belakang tubuh. Jika Anda meraba perlahan di bagian tengah punggung bawah, biasanya ada lekukan kecil yang terasa agak hangat atau sensitif. Itulah area titik Mingmen. Mengapa titik ini penting? Dalam teori pengobatan timur, Mingmen dianggap sebagai sumber api kehidupan, pengatur energi ginjal, dan erat kaitannya dengan hormon seksual. Dari sudut pandang modern, lokasi ini dekat dengan jaringan saraf dan pembuluh darah yang berhubungan dengan area panggul. Tekanan lembut di titik ini dapat membantu merangsang relaksasi sistem saraf, melancarkan aliran darah, dan memberikan sinyal positif untuk keseimbangan hormon. Walaupun penjelasan ilmiah masih terus diteliti, banyak pasien saya melaporkan perbaikan kualitas tidur, rasa hangat di tubuh, serta munculnya kembali kepercayaan diri setelah melakukan stimulasi Mingmen secara rutin. Cara melakukannya tidak rumit. Pertama, duduklah bersila atau berbaring dengan posisi nyaman. Pastikan tubuh rileks dan pikiran tenang. Kedua, gunakan dua jari, biasanya jari telunjuk dan jari tengah. Lalu, letakkan pada titik Mingmen. Berikan tekanan lembut, tidak perlu kuat. Ingat, stimulasi yang efektif adalah tekanan stabil yang tidak menimbulkan rasa sakit. Ketiga, tarik napas dalam melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan pola ini berulang selama 1-2 menit. Jika Anda merasa kesulitan menjangkau punggung bawah dengan tangan, ada alternatif yang aman. Gunakan botol kecil berisi air hangat yang dibungkus kain tipis, letakkan di bawah titik Mingmen, lalu rebahkan tubuh perlahan. Berat badan Anda akan memberikan tekanan alami pada titik tersebut. Pilihan lain adalah menggunakan bola karet lembut. Namun, saya pribadi lebih menyarankan menggunakan tangan sendiri, karena sentuhan manusia membawa unsur kesadaran dan niat yang memperkuat efek penyembuhan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika Anda sedang mengalami nyeri punggung bawah akut akibat saraf terjepit atau baru menjalani operasi di area tersebut, sebaiknya tunda latihan ini. Bagi yang memiliki tekanan darah sangat tinggi dan tidak stabil, mulailah dengan durasi pendek sekitar 30 detik, lalu perhatikan respon tubuh. Jangan pernah terburu-buru atau memaksakan tekanan. Kunci dari metode ini adalah konsistensi dan kesabaran, bukan kekuatan. Saya selalu mengingatkan pasien bahwa stimulasi Mingmen bukanlah pengganti obat atau terapi medis untuk penyakit serius seperti diabetes atau gangguan jantung. Namun, sebagai langkah sederhana sebelum tidur, teknik ini dapat menjadi jembatan untuk memulihkan vitalitas secara alami.
hanya dengan meluangkan waktu 2 menit setiap malam. Tubuh mendapatkan sinyal positif untuk kembali seimbang. Bagi banyak pria lanjut usia, kebiasaan kecil ini mampu menyalakan kembali api kehidupan yang sempat meredup. Selain stimulasi titik Mingmen, pengalaman saya menunjukkan bahwa hasil terbaik selalu datang bila disertai dengan kebiasaan hidup sederhana namun konsisten. Banyak pria usia lanjut mengira perubahan harus besar dan sulit, padahal seringkali kunci ada pada langkah kecil sehari-hari. Saya merangkum 5 kebiasaan yang paling sering membantu pasien saya memulihkan tenaga, tidur lebih nyenyak, dan merasa lebih percaya diri. 3 diantaranya dilakukan pada malam hari sebelum tidur, sedangkan 2 lainnya bisa dilakukan di siang hari. Mari kita bahas satu persatu secara rinci agar mudah dipraktikkan. Dalam praktik saya mendampingi pasien usia lanjut, saya selalu menekankan pentingnya rutinitas malam. Tubuh memiliki kemampuan alami untuk memperbaiki diri ketika kita tidur. Karena itu, apa yang dilakukan sebelum tidur akan sangat menentukan kualitas pemulihan. Ada 3 kebiasaan sederhana pada malam hari yang terbukti membantu banyak pria mendapatkan kembali vitalitasnya. Kebiasaan pertama adalah minum air jahe hangat. Jahe memiliki sifat menghangatkan, membantu melancarkan peredaran darah, dan menenangkan perut. Cara membuatnya tidak rumit. Iris 2 atau 3 potong jahe segar, seduh dengan air panas, diamkan beberapa menit, lalu minum ketika masih hangat. Banyak pasien saya merasakan tubuh lebih ringan dan tidur lebih nyenyak hanya dengan kebiasaan sederhana ini. Kebiasaan kedua adalah latihan pernapasan perut. Caranya, duduk atau berbaring dengan posisi nyaman. Tarik napas dalam melalui hidung sambil membiarkan perut mengembang. Tahan sebentar, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi sebanyak 5-10 kali. Latihan ini membantu mengaktifkan sistem saraf yang membuat tubuh rileks, sehingga hormon dapat bekerja lebih seimbang. Kebiasaan ketiga adalah menghindari makanan manis dan berminyak setelah matahari terbenam. Gula berlebih dan minyak goreng membuat pembuluh darah kaku dan mudah tersumbat. Jika hal ini terjadi, sinyal dari otak menuju organ vital menjadi terganggu. Sebagai gantinya, pilih buah rendah gula seperti pepaya, semangka, atau pisang. Ketiga kebiasaan ini terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan secara konsisten setiap malam, dapat membawa perubahan besar. Tubuh lebih segar di pagi hari, tidur lebih tenang, dan vitalitas perlahan kembali. Selain rutinitas malam, tubuh pria usia lanjut juga membutuhkan dukungan di siang hari. Waktu siang adalah momen penting untuk menjaga peredaran darah, kekuatan otot, serta kestabilan energi. Ada 2 kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan tanpa biaya besar, tetapi memberi dampak nyata bila dilakukan secara konsisten. Kebiasaan pertama adalah berjalan kaki setiap pagi selama 15-20 menit. Aktivitas ini terlihat sepele, namun, gerakan ritmis kaki dan ayunan tangan mampu meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak dan organ vital. Dengan berjalan santai di udara segar, paru-paru mendapatkan oksigen lebih banyak, jantung bekerja lebih efisien, dan otot tetap terlatih. Banyak pasien saya yang awalnya cepat lelah, kemudian melaporkan stamina membaik setelah menjadikan jalan pagi sebagai kebiasaan harian. Kebiasaan kedua adalah memperkaya menu harian dengan sayuran hijau dan buah rendah gula. Contoh yang mudah ditemukan adalah bayam, kangkung, atau sawi hijau. Sayuran tersebut mengandung magnesium dan nitrat alami yang membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah lebih lancar. Untuk buah, pilih pepaya, semangka, atau pisang dalam porsi wajar. Kombinasi serat, vitamin, dan mineral dari makanan alami ini membuat tubuh lebih ringan, pencernaan lebih baik, dan hormon bekerja lebih stabil. 2 langkah sederhana ini
yaitu berjalan kaki singkat di pagi hari dan menambahkan sayur serta buah segar dalam menu, dapat memperkuat efek dari kebiasaan malam. Jika dijalani dengan kesungguhan, hasilnya terasa dalam beberapa minggu. Tubuh lebih bugar, pikiran lebih jernih, dan semangat hidup kembali muncul. Dalam pengalaman panjang saya, kisah nyata para pasien selalu menjadi bukti paling kuat bahwa perubahan kecil mampu menghasilkan dampak besar. Saya ingin membagikan beberapa kisah yang paling berkesan, karena dari sinilah kita belajar bahwa pemulihan vitalitas bukan sekadar teori, melainkan kenyataan yang dapat dialami siapa saja. Mari kita mulai dengan Pak Hasan, seorang pensiunan guru berusia 67 tahun yang tinggal di Yogyakarta. Ketika pertama kali datang, beliau mengeluh tidak lagi memiliki tenaga untuk beraktivitas. Tidurnya sering terganggu, ia bangun berulang kali di malam hari, dan mulai menghindari kebersamaan dengan istrinya. Setelah berdiskusi, saya menganjurkan beliau untuk mencoba stimulasi titik Mingmen setiap malam ditambah dengan 3 kebiasaan sederhana sebelum tidur. Saya juga meminta beliau menambahkan jalan pagi singkat dan memperbanyak sayuran hijau. Pada minggu kedua, Pak Hasan melaporkan tidur lebih nyenyak. Pada minggu keempat, wajahnya tampak lebih segar, dan beliau berkata, "Dokter, saya merasa seperti mendapat energi baru." Kisah lain datang dari Pak Rahmat, seorang petani berusia 70 tahun dari Lombok. Beliau merasa kehidupannya mulai kehilangan makna setelah pensiun dari aktivitas berat. Rasa lelah datang terlalu cepat, dan ia mulai merasa tidak berguna. Setelah menjalankan kombinasi stimulasi Mingmen dan 5 kebiasaan pendukung selama kurang lebih 2 bulan, perubahan besar terjadi. Pak Rahmat kembali semangat untuk bekerja di kebun, bahkan mulai lagi menggandeng tangan istrinya ketika berjalan ke pasar. Beliau berkata, "Saya merasa 10 tahun lebih muda, bukan karena tubuh saya kembali muda, tetapi karena saya menemukan semangat hidup yang hilang." Saya juga teringat Pak Junaidi, seorang pensiunan pegawai negeri berusia 68 tahun di Makassar. Beliau awalnya skeptis. Ia berkata, "Mana mungkin hanya menekan satu titik di punggung bisa membawa perubahan." Namun, karena tidak ingin terus hidup dengan keluhan yang sama, beliau mencobanya. Minggu pertama tidak banyak berubah. Namun, di minggu ketiga, ia tersenyum ketika bercerita bahwa ia kembali bisa tidur pulas sampai pagi tanpa sering terbangun. Perubahan kecil ini membuatnya percaya diri untuk terus melanjutkan. Dari ketiga kisah ini terlihat satu benang merah. Semua pasien merasakan perbaikan bukan dalam hitungan jam, tetapi melalui proses yang sabar dan konsisten. Mereka tidak hanya merasakan manfaat pada aspek fisik, tetapi juga pada emosi dan hubungan keluarga. Senyum kembali hadir, komunikasi dengan pasangan menjadi lebih hangat, dan rasa percaya diri perlahan tumbuh kembali. Kesimpulannya, cerita nyata para pasien ini membuktikan bahwa stimulasi Mingmen dan 5 kebiasaan sederhana mampu menjadi jalan praktis bagi pria usia lanjut untuk menemukan kembali vitalitas. Setiap langkah kecil yang konsisten dapat menjadi awal dari perubahan besar, bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk martabat dan kebahagiaan keluarga. Ketika saya mendampingi pasien usia lanjut, salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah, "Kapan saya bisa merasakan hasilnya, dokter?" Pertanyaan ini wajar, karena setiap orang ingin tahu apakah usaha yang dilakukan benar-benar bermanfaat. Berdasarkan pengalaman puluhan tahun, saya selalu menekankan bahwa perbaikan akan muncul secara bertahap dan berbeda pada setiap individu. Biasanya, tanda awal dapat terlihat dalam waktu 3 sampai 5 hari. Perubahan yang paling sering dirasakan adalah kualitas tidur yang membaik. Pasien yang sebelumnya terbangun 3 atau 4 kali di malam hari untuk buang air kecil mulai berkurang menjadi 1 atau 2 kali. Ada juga yang melaporkan mampu tidur lebih pulas hingga pagi, sesuatu yang sudah lama tidak mereka alami. Memasuki minggu pertama hingga kedua, tubuh mulai terasa lebih segar ketika bangun pagi.
rasa berat di kepala berkurang, langkah menjadi lebih ringan, dan energi lebih stabil sepanjang hari. Pada tahap ini, sebagian pasien mulai menyadari adanya ereksi ringan di pagi hari. Walaupun mungkin tidak sekuat ketika muda, tanda kecil ini sering memberikan rasa percaya diri yang besar. Pada minggu ketiga hingga keempat, perubahan tidak hanya terlihat di tubuh, tetapi juga di emosi. Banyak pasien bercerita bahwa mereka merasa lebih tenang, lebih mudah tersenyum, dan kembali bersemangat untuk berinteraksi dengan pasangan atau keluarga. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka mulai menikmati aktivitas sederhana, seperti berjalan sore atau berbincang santai dengan istri, dengan rasa hangat yang sudah lama hilang. Namun, sangat penting untuk menekankan bahwa hasil ini bukanlah janji instan. Ada pasien yang membutuhkan waktu lebih lama karena memiliki kondisi medis tambahan, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau kebiasaan merokok berat. Dalam kasus seperti ini, saya selalu menyarankan untuk tetap konsisten sambil berkonsultasi dengan dokter agar faktor penghambat dapat diatasi. Harapan yang realistis adalah melihat pemulihan sebagai proses, bukan perlombaan. Setiap tanda kecil, tidur yang lebih nyenyak, bangun dengan rasa segar, atau senyum yang lebih sering muncul adalah bukti bahwa tubuh sedang merespons. Jika pasien bersabar dan tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, maka perubahan besar akan datang perlahan namun pasti. Setiap metode pemulihan alami tentu memiliki batasan. Karena itu, saya selalu mengingatkan pasien lanjut usia untuk berhati-hati dan tidak menganggap stimulasi titik Mingmen maupun 5 kebiasaan pendukung sebagai pengganti penuh dari perawatan medis. Teknik ini memang aman bila dilakukan dengan benar, namun ada kondisi tertentu di mana Anda harus segera berhenti dan berkonsultasi dengan tenaga medis. Pertama, bila muncul nyeri punggung bawah yang tajam, kesemutan, atau kelemahan pada kaki setelah melakukan stimulasi, hentikan segera. Tanda-tanda tersebut bisa menunjukkan adanya masalah saraf yang lebih serius. Kedua, apabila Anda memiliki riwayat operasi tulang belakang, patah tulang, atau osteoporosis berat, sebaiknya konsultasi dulu sebelum mencoba. Selain itu, waspadai gejala seperti nyeri dada, sesak napas, pusing hebat, atau jantung berdebar tidak beraturan. Kondisi ini tidak boleh diabaikan karena bisa menandakan gangguan jantung atau tekanan darah yang berbahaya. Demikian pula jika Anda penderita diabetes dengan gula darah yang sulit terkontrol atau menggunakan obat pengencer darah, maka perlu pengawasan ketat dari dokter. Saya juga sering mengingatkan, bila setelah 6 hingga 8 minggu Anda tidak merasakan perubahan sama sekali, jangan putus asa, tetapi segera lakukan pemeriksaan lengkap. Bisa jadi ada faktor penghambat lain yang memerlukan penanganan khusus. Kesimpulannya, mendengarkan tubuh sendiri adalah kunci. Teknik sederhana dapat membantu banyak orang, tetapi bila ada tanda bahaya, jangan menunda. Dokter dan tenaga medis ada untuk memastikan bahwa langkah Anda menuju vitalitas dilakukan dengan aman, terukur, dan sesuai dengan kondisi masing-masing. Selama lebih dari 30 tahun mendampingi ribuan pasien usia lanjut, saya belajar satu hal penting. Usia boleh bertambah, tetapi harapan tidak pernah pensiun. Setiap pria memiliki kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidupnya, berapapun usianya. Saya telah menyaksikan bagaimana langkah sederhana, hanya beberapa menit setiap malam ditambah kebiasaan sehat di siang hari, mampu mengubah wajah murung menjadi senyum percaya diri. Pelajaran terbesar yang bisa kita ambil adalah bahwa pemulihan bukanlah tentang mengejar masa muda kembali, melainkan tentang menemukan versi terbaik dari diri kita hari ini. Jangan menunggu sampai tubuh terlalu lemah atau hubungan rumah tangga menjadi dingin. Mulailah dengan satu langkah kecil, karena perubahan besar selalu berawal dari keberanian untuk mencoba. Saya ingin mengajak Anda yang menonton sekarang untuk benar-benar bertindak.
rawat tubuh Anda. Dengarkan sinyal yang ia berikan dan jadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton dan katakan, "Saya siap memulai malam ini." Dengan begitu, kita semua saling menguatkan, saling mengingatkan, dan bersama-sama menjaga vitalitas abadi yang berharga.